Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita banyak berjuta-juta nikmat tidak bisa dihitung dan tidak bisa dibalas. Nikmat Allah tidak bisa dibalas. Sebanyak apapun kita ibadah, sebesar apapun pengorbanan kita untuk agama, untuk Allah, sebesar apapun sedekah kita, itu tidak akan bisa membalas satu nikmat Allah sebesar apapun. Maka orang itu, guru saya itu sampaikan, orang itu dalam ibadah harus kumpul dua kalau mau ibadahnya diterima oleh apa itu? Pertama, dalam ibadah harus menjalankan hakikat. Harus menjalankan apa? Hakikat. Ilmu itu di dunia ini banyak dan semua ilmu adalah baik. Mau ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu penerbangan, semuanya baik karena untuk kebaikan maslahat umat. Dan itu semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia mikir sendiri terus menganggap. Semua ilmu itu diberi ilham oleh Allah sehingga manusia bisa berpikir, bisa mengembangkan. Semua ilmu baik. Dan ilmu yang tertinggi adalah ilmu bagaimana cara ibadah yang benar sehingga bisa diterima oleh Allah. Itu ilmu tertinggi. Kita jongkir balik meneliti apapun, tapi ujung-ujungnya gak ibadah. Ujung-ujungnya ibadah gak karena Allah, kira-kira surga atau surga? Sulit. Sia-sia semuanya. Jungkir balik segala macam pagi siang sore malam, ujung-ujungnya malas ibadah. Ujung-ujungnya ibadah tidak karena Allah. Akhirnya apa? Ya akhirnya ujung-ujungnya enggak baik. Maka ilmu tertinggi itu apa? Ilmu bagaimana bisa ibadah dan ibadahnya diterima oleh Allah. Bagaimanapun keadaan kita. Maka untuk ibadah itu diterima oleh Allah, maka harus kumpul dua ilmu tertinggi. Apa itu? Pertama tadi ilmu hakikat. Apa sih hakikat terlalu tinggi? Udah, ilmu yakin. Apa Pak? Ilmu yakin di dalam hati. Satu. Yang kedua, kumpul namanya ilmu syariat. Pertama ilmu yakin, ilmu hati. Yang kedua ilmu syariat. Kalau kita pegang teguh ilmu ini, maka insya Allah akan selamat. Akan selamat. Mau tinggal di Amerika yang tempatnya orang Masya Allah bagaimanapun, tapi kita pegang ilmu hakikat, ilmu yakin kepada Allah. Yang kedua kita pegang ilmu apa? Syariat. Insya Allah biar tinggal di Amerika pun akan selamat. Tapi biar duduk di masjid
Nih duduk di masjid, tapi ilmu yakin sama Allahnya nggak ada. Beribadah karena kemampuan diri merasa kemampuan diri sendiri. Sedekah karena punya uang sendiri. Kemudian ibadah juga nggak karena Allah. Ya walaupun duduknya di masjid, tetapi akan lebih baik orang yang tinggal di Amerika, tapi dengan ilmu hakikat, dengan ilmu syariat. Oh Pak, berarti masjid nggak bagus? Bukan. Duduk di masjid bagus, tapi lebih bagus lagi apabila dibarengi ilmu. Ilmunya tadi apa? Ilmu hakikat, ilmu syariat. Kalau bingung bagaimana? Mudahnya gampang. Ini takdir, semua sudah diciptakan oleh Allah. Siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang sukses, siapa yang enggak sukses, siapa yang melarat, siapa yang jabatannya tinggi, siapa yang jadi rakyat. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan terus buat apa kita usaha segala macam? Ya kita menjalankan satu ilmu hakikat yang sudah menjalankan syariat. Maka dalam sabda Nabi dikatakan, Ista'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah wala ta'jiz, dan jangan lemah. Ini namanya ilmu syariat. Ilmu apa? Syariat. Kalau disuruh kerja ya kerja. Kerja dengan minta pertolongan kepada Allah. Dan kamu jangan lemah ketika kerja. Semangat kerjanya. Wala ta'jiz. Nah, dan ketika kerja harus diberi ilmu hakikat atau ilmu yakin. Fa idza asabaka syai'un fala taqul law kana kadza la kana kadza. Tengah-tengah kerja, tengah-tengah dagang, tiba-tiba dagangannya enggak laku. Terus ya Allah, buat apa saya kerja, dagangan saya enggak laku. Nah, kalau mengenai kita sesuatu perkara yang enggak kita senangi, maka jangan ngomong, kalau saya begini saya bakal begini. Saya kalau begini saya bakal. Karena apa? Kata-kata lau, kata-kata kalau itu akan membuka pintu syaitan. Tapi apa? Kata-kata qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita usaha, tapi hasilnya yang menentukan adalah Allah. Semua itu sama Allah. Ini udah usaha dididik anak, semangat. Tiba-tiba anak belum nurut. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Sudah takdirnya Allah seperti ini. Saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai orang. Udah selesai. Jangan pusing nih anak bagaimana segala macam, akhirnya stres, susah. Kerjakan kewajiban kita dengan wala ta'jiz, dan jangan lemah gitu. Terus apa? Dengan keyakinan. Keyakinannya apa? Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Orang kalau nggak punya ilmu ini nggak selamat. Mau jadi bagaimanapun, nggak punya ilmu ini, ilmu syariat sama ilmu yakin kepada Allah, nggak selamat. Tapi kalau orang pegang ilmu ini dimanapun dia berada, apapun keadaannya, mau sakit, mau sehat, mau sembuh, mau kaya, mau miskin, insya Allah akan selamat. Ustaz, saya ini susah banget, saya diberi jabatan ini berat banget. Gak usah khawatir, pegang hakikat, yakin sama Allah, pegang syariat. Kamu ketika jadi pemimpin, apa yang harus kamu jalankan? Syariat pegang. Nanti apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Selesai. Gak pusing. Jadi mau jadi pejabat gak pusing, mau jadi rakyat gak pusing. Ini pemerintah sekarang begini, gak usah pusing. Yakin sama Allah. Pemerintah bagaimanapun keadaannya, mau baik mau buruk, itu sudah ditentukan oleh Allah. Jalankan syariat dengan keyakinan, beres. Oh, harga minyak naik, harga cabai naik, gak ngaruh, gak? Maka dalam ilmu yang kita baca ini, kitab yang kita baca ini, satu kitab yang mengumpulkan bagaimana kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah, dan bagaimana syariatnya sesuai dengan yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam yang kita baca, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, keyakinannya benar, amalnya benar. Kemarin babnya mana tuh Pak? Ini pembukaan aja udah 15 menit ini. Bab wudu ya. Bab wudu. Pertama, bagaimana wudu itu sudah dijelaskan kemarin, urutannya mulai dari pakai siwak, duduk, menghadap kiblat. Sekarang kita melanjutkan cara wudu yang sesuai dengan ilmu syariat yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini ada beberapa Nabi yang mengerjakan, tapi itu berupa kebaikan.
Tetapi secara garis besar semuanya pernah bahkan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi saya sampaikan apa yang jelas sama apa yang kurang jelas, saya sampaikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Summanwi raf'al hadasi aw istibahatis salati wala yanbaghi an ta'zuba niyataka qabla ghuslil wajhi fala yasihu wuduka. Maka di sini beliau menyampaikan kalau sudah siwakan, sudah duduk, sudah menghadap kiblat, maka apa? Cuci tangan. Setelah cuci tangan, niat dalam hati. Niat apa? Dalam hati untuk raf'al hadas. Apa itu, Pak? Menghilangkan hadas kecil. Maka dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, niat itu ada dua caranya ketika wudu. Pertama, niat ketika hendak membasuh tangan. Udah mulai niat nih. Kalau kita menggunakan cara ini, niat dari awal, maka niat itu harus ada terus sampai membasuh wajah. Niat apa tuh? Menghilangkan hadas. Niat itu dalam hati harus ada terus. Basuh tangan. Kemudian apa lagi, Pak? Kumur-kumur. Kemudian apa lagi? Hidung, ya kan? Nah, niat ini harus ada terus. Niat menghilangkan hadas sampai yang terakhir niat sampai membasuh wajah. Jadi menghadirkan niat dari awal sampai membasuh wajah. Misalnya apa? Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas karena Allah. Niat itu ada dalam hati terus sampai apa? Membasuh wajah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, niatnya nggak dari awal, nggak dari basuh tangan, tapi niatnya cuma pas basuh wajah. Jadi cuci tangan, ini belum niat. Kemudian kumur-kumur belum niat. Kemudian istinsyaq juga belum niat. Nah, pas basuh wajah baru niat. Nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Nah, itu cara niat yang kedua ketika basuh wajah. Boleh yang pertama, boleh juga mengerjakan yang kedua. Tapi paling enak yang kedua. Pas basuh wajah, jangan kadang tuh orang lupa. Nih, pas basuh tangan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya niat wudu karena Allah. Nanti pas basuh wajah dia niatnya udah gak ada. Nah, itu wudunya bisa tidak sah. Orang yang niat di awal ketika basuh tangan, tetapi niatnya tidak dia langgengkan, dia hadirkan terus dalam hati sampai basuh wajah, itu dikhawatirkan wudunya tidak sah. Karena yang wajib dibasuh ketika wudu adalah apa yang pertama? Wajah. Maka niat itu dihadirkan wajib ketika membasuh. Nah, orang ini yang keliru rata-rata di sini. Dia niat dari awal, saya niat wudu karena Allah. Nah, itu bisa nggak sah. Kenapa? Ketika dia basuh wajah dia nggak Maka kalau mau hati-hati pakai cara kedua, niat ketika basuh. Tapi kalau bapak orangnya fokus tawajuh atau ibu orangnya nggak mikir dapur, ya kan? Ibu itu nggak mikir dapur, lagi basuh tangan, ingatnya bawah. Ibu-ibu gitu. Maka kalau orangnya fokus tawajuh, boleh niat dari awal. Dengan syarat niat itu harus ada ketika sampai basuh wajah. Maka itu caranya ketika wudu. Kemudian ketika orang itu sedang madmadah, kumur atau sedang istinsyaq. Ini madmadah dan istinsyaq ini kan satu sunnah, bukan suatu kewajiban. Kumur sama masukin air ke dalam hidung itu sebuah kesunnahan, bukan sebuah kewajiban. Tinggalkan pun tetap wudunya sah. Maka ketika kita sedang kumur atau ketika sedang istinsyaq, hadirkan dalam hati, ya Allah, saya niat kumur. Kemudian yang kedua, ya Allah, saya niat istinsyaq. Kenapa dihadirkan? Sebagian ulama fikih yang teliti dalam berwudu, membahas wudu, beliau sampaikan, kalau kita wudu kemudian dengan kumur atau dengan mengasukkan air ke dalam hidung, itu madmadah atau istinsyaq,
tetapi tidak dibarengi niat kesunahan, maka sama saja kita sudah membasuh wajah. Karena apa? Kalau orang kumur-kumur itu otomatis air kena ini nggak Pak? Kena wajah nggak? Pasti nggak? Nah, itu kalau nggak diniatkan sunnah, mengamalkan sunnah, maka dia sudah secara tidak langsung sudah langsung basuh wajah. Maka gugurlah kesunahan kumur pahala sunnah kumur sama istinsak itu bisa gugur. Kok seribet ini? Ya inilah telitinya ulama dalam ibadah. Setiap inci dan ibadah itu diperhatikan, niatnya gimana, hatinya gimana, prosesnya, gerakannya diperhatikan dengan teliti. Karena apa? Karena wudhu itu tidak hanya sekedar wudhu. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Maknanya apa? Dengan bersuci imannya, keyakinannya semakin kuat kepada Allah. Kalau wudhunya tapi kalau wudhunya asal-asalan, cepak gitu, nah, cuma tempel-tempel, asal basah gitu. Nah itu ya mungkin sah, mudah-mudahan sah. Tapi itu kemungkinan besar itu jauh daripada kata-kata wudhu sempurna yang menghasilkan keimanan yang semakin sempurna. Maka kaitannya orang itu kalau wudhu ya dengan keimanan. Makin benar wudhunya, makin serius wudhunya, makin tawajud wudhunya, maka semakin besar juga keyakinannya kepada. Makanya perhatikan dari awal niatnya. Kemudian summa khudh ghurfatan lifika. Kemudian setelah kita niat, ambillah air satu caukan. Satu caukan itu apa ya? Satu gayung. Kalau satu caukan itu ya, apa? Cauk tangan ya. Summa ambillah air lifika untuk mulut kita. Tamat madhihat halatan. Dan wudhu dan madmadhah atau kumur sebanyak 3 kali. Jadi bukan satu cauk untuk satu kali kumur, tapi satu cauk usahakan 1, 2, 3. Kalau setiap kumur satu cauk kan boros gak ya? Boros. Makanya bayar air lumayan Pak ya. Nah, itu berarti itu orang kumur-kumurnya 10 kali supaya sikat gigi gitu. Maka caranya untuk supaya air itu semakin terawat pengeluarannya ya tadi itu satu caukan untuk 3 madmadah. 1, 2, 3. Kemudian apa? Wabalik dan apa ya? Berlebih-lebihlah fi raddil ma'i ilal qalsomah di dalam membolak-balikan air sampai kerongkongan. Jadi madmadah yang benar itu bukan yang begini, tapi betul-betul air itu sampai kerongkongan. Pangkal apa nih Pak? Pangkal tenggorokan. Itu sampai bersih sekali. Baru kadang sebenarnya ada yang dia diker gitu Pak. Terus dibuang, diker. Nah itu ada sunnahnya. Bukan yang main-main air, bukan. Itu berlebihan di dalam madmadah itu disyariatkan selagi tidak puasa. Kalau puasa nanti lumayan kan seger kita. Maka selagi orang itu nggak iftar, bukan orang yang berpuasa, maka bagaimana? Maka disunahkan berlebih-lebihan ketika kumur. Kalau bisa sampai gosoma sampai sini. Apa tuh pangkalnya tenggorokan. Kemudian illa an shaiman, kecuali orang yang berwudu tersebut adalah orang yang berpuasa, maka makruh hukumnya apabila dia berlebihan untuk kumur atau istinsak. Fatarhum, maka istinsaklah dengan lembut. Ya secukupnya aja, cuma sampai ujung mulut gitu. Jadi istinsak kumur itu biar air nggak masuk ke mulut, dulu doang itu udah masuk termasuk kumur. Tetapi yang paling baik adalah bagaimana? Berlebihan ketika kumur. Waqul, dan ucapkanlah ketika berkumur Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati dzikrik lak. Doa ya Allah, tolonglah aku untuk bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk banyak berzikir kepada Engkau, banyak mengingat Engkau. Kalau bingung Arabnya dalam hati aja. Ya Allah, mudahkan saya baca Quran.
Kenapa? Ya karena dengan mulut ini, ketika kumur-kumur ini, saya minta kepada engkau untuk bisa senang baca Quran dan senang zikir. Kemudian summa khudh ghurfatan li anfika. Kemudian ambilkan lagi satu cautan untuk apa? Hidung. Kemudian apa? Wastansyaqa biha salasan dan istinsyak. Tadi kumur-kumur bahasa gaulnya apa? Bahasa gaulnya kumur-kumur matmadoh. Apa? Bahasa gaul itu apa? Matmadoh. Kalau apa tadi? Istinsyak, masukin air ke dalam hidung, namanya apa? Istinsyak. Masukin air ke dalam hidung namanya apa? Istinsyak. Masuk ke dalam hidung. Kalau dikeluarin ada bahasa Arabnya lain, namanya istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dalam. Jadi bahasa Arab itu saking lengkapnya, masukin air dalam hidung aja ada bahasa. Ngeluarin air juga ada bahasa. Istinsyak, istinsar, matmadoh, semuanya lengkap. Maka ketika orang itu betul-betul masukin air ke dalam hidung, tidak hanya memasukkan, sampai di sini disampaikan wa baligh fi tasdidil ma'i bin nafsi ila khaytu. Jadi istinsyak itu sampai khaytu, pangkalnya apa? Hidung. Sampai sini. Itu betul-betul membersihkan apa? Kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Sampai kalau kita kerasa apa? Kayak kalau pas sepeda itu terasa nggak Pak? Kayak ngilu-ngilu gitu ya. Iya. Tapi jangan terlalu akhirnya nanti sakit. Ya secukupnya, minimal air itu ditarik ke atas hidung. Baru diistinsarkan 3 kali. Hirup, terus buang, hirup, buang, hirup, buang. Nah, itu wudu yang sempurna. Kemudian wastansara ma fil anfi minar rutubati wa qul fil istinsyaqi Allahumma awjid li raihatal jannati wa anta anni radhi. Jadi ketika masukin air ke dalam hidung, doa ya Allah, dapatkanlah aku wangi surga dalam keadaan engkau ridho. Jadi minta sama Allah itu kita bisa mencium bau surga. Kenapa sih Ustaz ini harus doa? Ya kalau mau diamalkan boleh, nggak diamalkan juga nggak dosa. Jadi tetap wudunya sah. Tapi doa itu penting. Kenapa sih doa sama Allah? Ya Allah aujidli. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa mencium bau surga dalam keadaan kau ridho. Karena ada orang-orang dia beriman tapi nggak bisa mencium bau surga. Rugi nggak Pak? Rasulullah SAW sampaikan, inna raihatal jannah, sesungguhnya baunya surga itu tercium min alfi sanatin, min masafati alfi sanatin, tercium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Jadi surga itu saking wanginya bisa tercium dari jarak berapa? 1000 tahun perjalanan. Ini riwayat Tabrani. Ada riwayat yang Tabrani. Saking wanginya surga. Nah wangi surga itu udah wangi, jarak 1000 tahun udah kecium, kok kita nggak bisa nyium? Berarti yang masalah tuh surganya apa hidup kita Pak? Yang masalah surga apa itu? Nih ibu-ibu di rumah masak rendang, gitu. Bapaknya biasa aja, nggak lapar, nggak enak, nggak puji. Kenapa? Hidup bapaknya mampet. Tapi kalau hidupnya sehat dari atas sudah kecium, rendang, krengsek. Nah surga itu wangi sekali, saking wanginya bisa tercium dari yang 1000 tahun perjalanan. Coba hitung Pak, 1000 tahun perjalanan itu berapa juta kilometer? Saking wanginya. Ini yang ngomong bukan saya, bukan penelitian, tapi langsung baginda Rasulullah SAW yang pernah ke surga langsung. Bahkan ada sebagian sahabat, namanya sahabat Anas bin Nadhr. Ada sahabat namanya siapa? Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Saking hebatnya ini sahabat, apa? Ketika beliau perang Uhud, perang apa? Uhud. Kalau kita umroh, haji itu ke Madinah, namanya ada zaman Jabal Uhud. Itu tempatnya perangan. Yang mana Uhud itu dikatakan Uhud itu akan menjadi bukit daripada bukit surga. Jadi bukit yang kita injak di Madinah sana itu akan menjadi bukit di surga.
Semoga yang pernah nginjek atau yang akan nginjek termasuk ahli surga. Maka ketika dia doa, ya Allah, ini bukit Uhud ini ada bukit surga. Ya Allah, masukkan saya termasuk ahli surga. Orang kaki saya pernah nginjek di sini, ya Allah. Maka ketika di Uhud doa, yang lupa doa umroh, yang lupa doa haji. Gimana Pak? Karena orang itu ketika perang Uhud, Sayyidina Anas bin Nadhr itu ketika pasukan muslim terdorong apa Sayyidina Anas bin Nadhr? Gak mundur. Beliau mengatakan, saya mencium bau surga dari balik bukit Uhud. Ini ada sahabat di dunia, masih di dunia, belum mati, belum wafat, belum syahid, tapi sudah mencium bau surga. Ini hadis riwayat sahih. Lah ada orang yang rugi, apa itu? Udah ke akhirat tapi gak bisa mencium bau. Semoga bukan termasuk kita. Nah, maka ini amalan-amalan kayak doa, minta mencium bau surga itu dari dunia udah diminta sama Allah. Ya Allah, jadikan saya orang yang pantas mencium bau. Seburuk-buruknya ya Allah, ya ciumkanlah saya bau surga ya Allah. Minta sama Allah. Dan jauhi perkara-perkara yang membuat kita jauh dari mencium bau. Apa itu contohnya? Banyak. Beliau sampaikan, surga itu tercium daripada jarak 1000 tahun perjalanan. Dan tidak akan mencium bau surga siapa pertama? Ampun. Siapa itu? Orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan bisa mencium bau surga. Orang tua saya udah wafat, Ustaz. Apa-apa, dia udah wafat, doakan orang tuanya. Minta ampun untuk orang tua. Ya Allah, ini ganti saya waktu di dunia belum sempat berbakti. Yang masih ada semangat untuk Yang kedua, siapa orang yang nggak bisa mencium bau surga? Wala qati'ur rahimin. Orang yang memutus tali silaturahim. Di silaturahim nggak mau balas silaturahim. Disalamin nggak mau jawab salam. Disenyumin nggak mau balas. Qati'ur rahim, biar amalan tinggi dikira 1000, susah akan mendapatkan mencium bau. Orang udah nunduk-nunduk datang minta maaf, tapi nggak mau dimaafkan. Ini tipe manusia bagaimana? Maka orang yang durhaka, orang yang memutus tali silaturahim sulit mencium bau. Baunya aja nggak nyampe, apalagi perlu digodok dulu di mana Pak? Dipanci loh. Kalau udah bersih, berarti hidungnya udah bersih. Kalau hidungnya udah bersih, akhirnya bisa mencium bau. Maka saudara, sanak famili yang masih hidup, yang jauh dihubungi. Kalau dekat didatangi. Ini saudara-saudara kita di sini yang jarang kelihatan, datangin silaturahim. Karena orang yang silaturahim tadi itu, banyak pahalanya. Termasuk bisa mencium bau surga. Kemudian siapa lagi? Wala syai'un zanin. Orang udah tua tapi suka zina. Istri ada 1, 2, 3. Enggak, itu contoh aja. Tapi matanya masih kemana? Istri depan mata, tapi masih yang kanan, lihat kiri. Rumput tetangga lebih hijau. Itu kata-kata menjijikkan. Kata-kata tidak. Rumput tetangga memang hijau, tapi rumput sendiri lebih menenangkan. Ada nggak orang maling tenang? Ada nggak? Orang maling ada nggak tenang? Nggak ada. Maka bagaimana? Wala syai'un zanin, orang tua yang suka zina tidak akan mencium bau surga. Semoga Allah lindungi kita semua. Amin. Maka amalan-amalan yang menjauhkan kita dari mencium bau surga, jauhi sejauh-jauhnya. Jauhi sejauh-jauhnya. Nah, termasuk orang sulit mencium surga siapa? Orang kikir, orang pelit. Kenapa? Surga itu diciptakan untuk siapa? Orang-orang yang rajin sedekah. Ini bukan target sedekah 2000, nggak ada. Ini targetnya apa? Semangat supaya kita apa? Jangan jadi orang sedekah di mana saja. Kalau ada tempatnya sedekah ya sedekah. Ada orang minta datang ya. Kalau ada kotak lewat ya. Lah itu orang kotak lewat kan bukan jalan sendiri. Allah yang gerakin supaya lewat. Ya Allah, karena saking kikirnya saya ya sampai Pak Andika buat ini kotak jalan. Jadi Allah gerakin semua kali ini sudah ada takdirnya, sudah Allah tetapin. Oh, ini teguran buat saya supaya jangan
Wah, masjid itu udah banyak, sedekah lagi. Kita tuh sedekah bukan buat diri kita, bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. Masjid gak bakal mati kalau kita gak sedekah, gak bakal. Akan banyak orang yang Allah ganti orang yang pengen sedekah selain kita. Kalau kita gak mau sedekah, banyak orang. Umatnya bagi Nabi itu banyak, hamba Allah itu banyak. Gampang Allah ganti kita. Semoga kita tidak termasuk orang yang dibuang. Maka surga ini diciptakan termasuk untuk orang-orang yang rajin sedekah, orang yang suka memberi, mau sedekah, mau infak, mau zakat, apapun bentuknya. Maka surga ini tidak diciptakan untuk orang-orang pelit. Maka jangan pelit-pelit jadi orang. Kalau punya masak yang lebih kasih tetangga. Samping kalau lagi masak enak, masak cumi, masak udang, masak apa lagi rajungan, kasih tetangga samping. Tetangga gak pernah didatangi, tetangga samping gak pernah didatangi. Tapi yang jauh-jauh disapa, itu gimana? Orang terdekat susah, tapi orang jauh bisa keliru. Maka tadi ini perkara-perkara yang membuat kita jauh dari mencium bau surga, kita jauh. Kemudian siapa lagi? Tsumma khul ghurfatan liwajhika. Nah, setelah tadi istinsyaq, setelah kumur, setelah madu semua selesai, baru apa? Tsumma khul ghurfatan liwajhik. Apa itu? Ambil satu caukan untuk membasuh wajah. Nah, kalau wajah itu jangan satu caukan buat 3 kali. Ya, hati-hati. Kalau wajah satu caukan satu kali. Satu. Saya mau irit. Satu caukan dibagi. 1, 2. Maka kalau wajah itu karena harus hati-hati, harus rata semuanya. Itu bagaimana kita satu caukan untuk satu kali basuhan. Berarti 3 caukan 3 kali basuhan untuk membasuh wajah. Kemudian batasnya mana? Faksil biha min mubtadi'i tasdihil jabhah. Patokannya wajah itu min ini mubtadi'i tasdihil jabhah. Apa tuh? Kening yang paling atas, atau mulai dari tumbuhnya rambut yang normal. Rambut yang karena ada orang kan rambutnya tumbuh di sini. Ya, nah itu di luar kebiasaan. Tapi rambut yang biasa tumbuh normal, nah ini mulai dari batas basuhan. Ini harus teliti nih. Jangan orang cuma begini. Ada orang kita lihat begini. Ininya nggak kena. Bagaimana wudunya bisa sah? Itu nggak bakal sah. Maka harus rata mulai dari mana? Awal tumbuhnya rambut. Ini bagian atas sampai mana? Ila muntaha ma yuqbalu minadz zaman. Sampai mana? Sampai bagian paling ujung daripada dagu. Ini dagu paling ujung. Ini kalau ini kan bagian dalam nih. Nah ini nggak wajib dibasuh. Tapi apa? Ujung bagian dagu. Inilah batasan yang wajib dibasuh, harus kena. Dari sini terus sampai sini. Ini bagian sini ini rahang, tulang rahang ya. Bagian atas itu wajib kena basuh. Wa minal uduni ilal udun fil ard. Dan kalau dari samping, dari telinga sampai telinga. Tadi kan dari atas ke bawah. Nah kalau dari sini mulai dari ujungnya telinga sampai ujungnya telinga lagi. Itu mulai lebar. Wa ausil alma ila mawdi'it tahdhib. Nah, usahakan ketika membasuh wajah air itu sampai mawdi'ut tahdhib. Apa itu mawdi'ut tahdhib? Nih, Pak. Tempat tumbuhnya rambut di samping pelipis. Ini namanya apa? Mawdi'ut tahdhib. Ini pelipis, jabin namanya. Jabin. Nah, sampingnya apa? Namanya mawdi'ut tahdhib. Tadi kembali di bahasa Arab itu lengkap. Ini ada namanya, ini ada namanya, ini ada namanya, semua ada namanya. Nah sampai sini nih kena nih. Mawdi'ut tahdhib wa huwa ma ya'tadu nisa tanhiyat asy-syari'an. Apa itu mawdi'ut tahdhib? Mawdi'ut tahdhib adalah bagian yang mana wanita itu sering bersihin rambut pada bagian tersebut. Saya nggak tahu ya, wanita tuh suka bersihin bagian sini apa enggak. Pokoknya kalau ada tumbuh rambut, kan wanita itu kan senang kalau wajahnya kelihatan apa? Lebar. Akhirnya apa? Rambut yang tumbuh di sini bersihin sama wanita. Kalau kita kan laki-laki mau panjang gimana pun nggak masalah.
Wa huwa ma baina rasil uzun ila zawiyatil jabin, sudah diterangkan. Kemudian wa ausil ma ila manabati syu'ur al-arba'ati al-hajibina wasyaribina wal ahdad wal aidan wa huma yuwaziyani al-uzunain. Nah, ketika membasuh wajah, sempurnakan bagian-bagian rambut yang ada pada wajah. 4. Jadi saya katakan. Pertama apa? Al-hajibain. Apa? Al-hajibain. Apa itu? Alis. Ini harus kena air. Air harus masuk ke dalam air. Bagaimana orang yang punya begini air bisa masuk ke alis? Maka harus masuk air ke dalam alis. Kemudian yang kedua apa? Wasyaribain. Apa itu syaribain? Syaribain. Ini kumis harus kena. Kalau kumisnya tebal, dimasukin apa? Airnya harus usahakan masuk. Kalau enggak di sela-selai supaya kumisnya terkena apa? Air. Kemudian yang kedua apa? Wal ahdab. Ahdab itu apa? Ahdab itu alis mata. Alis mata juga harus kena. Yang keempat, yang terakhir wal idharain. Apa itu idharain? Idharain itu jambang. Nah, ini apa namanya? Jambang. Maka bagian jambang sini juga kan kadang suka tertutup apa? Tertutup rambut. Nah itu usahakan kena. Karena apa? Patokan wajah itu mulai dari kuping sini. Nah jambang itu masuk ke dalam wajah. Maka idharain atau jambang itu usahakan masuk ke dalam ke dalam wudu, anggota wudu, dikenai air. Kemudian kalau orang punya jenggotnya apa? Tebal itu bagaimana patokannya? Kulit dari apa nih Pak? Dagu tidak terlihat karena apa? Karena tebalnya jenggot. Maka itu wajib apa? Diselai. Dunal kasyifah. Kalau jenggotnya enggak tebal enggak perlu disela-selai. Wa qul inda ghusl wajhi Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaik wa la taswad wajhi bizulmatika yauma taswad wujuh a'daik. Masya Allah, ketika basuh wajah, ingat sama Allah doa. Ya Allah, jadikanlah wajah saya ini terang benderang pada hari kiamat. Karena ada orang itu pada hari kiamat wajahnya gelap sekali. Pak, ini saya mau kasih tahu, ini rahasia kita. Orang itu nanti kalau sudah mati, dia akan dikenal oleh baginda Nabi dari wajah dan tangan atau kaki atau kening yang bercahaya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan nanti pada hari kiamat orang tuh banyak, nggak kehitung miliaran manusia. Bagaimana engkau mengenal kami sebagai umat? Kan itu orang kumpul banyak tuh. Kalau ada lagi sepak bola Pak di stadion, kita bisa kenal orang nggak Pak? Sulit kan? Karena saking apa? Saking banyaknya orang. Nah nanti pada hari kiamat itu bagaimana Nabi kenal kita? Dari mana Pak? Wajah-wajah atau anggota tubuh yang bercahaya. Kalau wajahnya terang benderang sebagai rembulan, maka ini langsung cek, oh ini umatku. Nih tak ambil. Tapi kalau lampunya 5 watt, hidung nyala. Ini umat saya bukan ya. Hidung nyala. Ini umat saya bukan. Kenapa? Lampunya menderim. Menderim itu apa? 5 watt. Itu sulit dikenali. Mungkin paling dikenali paling belakangan ya. Maka ketika wudu itu renungi banget, ya Allah, mudah-mudahan anggota tubuh yang saya basahi itu menjadi cahaya. Dengan cahaya itu aku akhirnya saya ini menjadi orang yang dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu. Maka penting sekali kita merenungi ketika wudu. Ketika orang kalau wudu kayak gitu kira-kira bisa cepat-cepat apa? Ngoprok-ngoprokin air apa bisa khusyuk Pak? Akan bisa khusyuk. Karena Pak tawajuh, fokus. Ketika wudu ingatnya apa? Akhirat. Maka ini penting sekali buat kita merenungi bagaimana wudunya bisa sempurna. Gitu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat ghurral muhajjalin dalam keadaan kepalanya, keningnya, kakinya bercahaya. Maka bagaimana?
bagaimana kita tuh wudu dengan sempurna. Nanti dijelaskan pada bab setelahnya bagaimana wudu sempurna, bagaimana tuh cahaya itu bisa keluar, bagaimana cahaya itu bisa ada nanti pada hari kiamat. Nanti akan dijelaskan pada pertemuan akan datang. Sekarang sesi pertanyaan jam 6 ya. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Siapa yang mau bertanya silakan. Boleh udah maju. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah wudu tadi Pak. Wudu, ada wudu. Niat dari awal sampai membasuh muka. Beberapa kali kejadian, mungkin saya kan. Di tengah wudu kita menjawab salah satu pertanyaan atau kalimat kepada orang lain. Di tengah-tengah yang belum selesai, belum masuk kaki. Saudara tidak sadar menjawab pertanyaan atau pembicaraan dengan orang lain. Apakah kita harus mengulang dari awal? Gitu ya. Kadang-kadang kan kita dipanggil seseorang, apalagi seorang itu atasan kita. Jawab saya itu aja. Oh iya sebentar. Kalimat sebentar itu apakah membatalkan niat hati? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gini, wudu itu bagian daripada ibadah. Sebagaimana kita sholat, baca Quran, maka wudu itu bukannya sekedar ya wudu, bukan. Wudu itu ibadah, karena hubungannya dengan keyakinan. Maka bagaimana kita itu ketika wudu betul-betul hati itu tawajuh kepada Allah. Nanti ketika ada orang datang merusak ketawajuhan kita, konsentrasi kita, maka ada anjuran bagi Nabi untuk apa? Buat isyarat. Bentar. Apa? Isyarat tangan. Kalau bisa isyarat tangan. Gitu. Umpama dengan isyarat tangan nggak cukup. Orang tuh misalnya karena kita takut atasan kita atau orang tua kita bagaimana? Maka dengan kita menjawab salam atau menjawab ucapan itu kan bagian daripada sunnah. Tidak ngomong ketika wudu adalah sunnah, tapi menjawab panggilan orang tua adalah wajib. Dahulukan mana Pak? Nggak ngomong ketika wudu hukumnya apa? Sunnah, nggak wajib. Nggak ngomong ketika wudu hukumnya sunnah, tapi ngomong panggilan orang tua misalnya, itu hukumnya apa? Wajib. Maka bagaimana dahulukan? Yang wajib. Kenapa? Karena itu bertabrakan dengan sesuatu yang wajib. Selagi tidak bertabrakan dengan sesuatu yang wajib atau sifatnya itu darurat. Sifatnya apa? Ini aku kalau nggak dipanggil atasan nggak nyaut malah dipecat. Kalau nggak dipecat nanti repot itu. Ya kalau keyakinannya masih segitu nggak masalah jawab. Kenapa? Dibanding dipecat. Gitu. Maka memenuhi panggilan itu boleh ketika tadi bertabrakan dengan sesuatu yang wajib atau darurat. Tapi kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba nyaut, ya nggak masalah. Jawab juga. Itu tidak membatalkan wudu, tapi mengurangi pahalanya. Jadi tidak harus mengulang. Tidak harus mengulang. Hanya mengurangi pahala wudu ketika apa? Ketika sesuatu itu tidak bertabrakan dengan perkara yang wajib. Kalau bagi orang tua wajib kita datang. Wajib kita datang. Wajib kita sambut. Walaupun tengah-tengah apa? Wudu. Karena murni mengenai orang tua hukumnya wajib. Dan menjawab salam tidak membatalkan wudu. Niatnya nggak perlu diulang. Lanjutin. Oke. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya perhatikan Ustaz, begitu telitinya wudu ini, sehingga saya kadang kita ini kan nggak hanya di masjid saja, di mana-mana kita dimakan sholat seperti itu. Nah, yang saya perhatikan, banyak saya perhatikan, karena saya selalu konsen benar nggak sama wudu itu. Kenapa? Duduknya di masjid ini, sholatnya itu tergantung dari wudunya itu. Itu yang saya takuti itu. Nah, saya sementara kalau kita ke kampung-kampung lah ya, itu aliran itu. Saya berpikir itu, wudu itu kan ada air mustakmal. Betul. Pertama, apalagi air najis ya. Muntah najis saja sudah ragu kan kita. Nah itu kadang sholat ada pipis itu ngalir di sini. Ini air itu jatuh sini. Nah, ini gimana ini? Saya sudah bertanyakan itu. Cuman mungkin itu apa ya yang diampuni lah Pak.
Nah, tapi kan semuanya begitu. Kalau saya perhatikan di Mekah, itu kan gotnya dalam. Makanya nggak istirahat lagi. Nah ini bagaimana yang menghilangkan keraguan itu? Ini belum yang udah nggak rata lah. Ya, itu sudah jelas-jelas ya. Ini yang kayak itu kan mengganggu. Betul. Nah, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama yang dibahas itu mengenai aliran air. Maka ini untuk pihak pengelola masjid lah, usahakan bagaimana aliran air itu pakai paralon. Pakai apa? Paralon, sehingga apa? Najis-najis yang lewat itu tidak tersebar kemana-mana. Pertama itu, usahakan kalau bisa ada pihak bapak dekat ngomong sampaikan. Apalagi yang orang saluran airnya pendek. Kayak di musola tuh saya sering nemu juga sama. Padahal cuma segini saluran airnya. Terus di pojok sana orang buat WC kamar mandi, WC kamar buat buang air kecil doang. Itu mesti ngalir. Nah itu memang sesuatu yang membuat kita ragu, jadi ragu. Gitu. Maka tegur ininya, pihak pengelolanya satu. Yang kemudian yang kedua, kalau kita ragu, dalam hukum fikih itu disampaikan cipratan air yang diduga, ada najis. Kalau itu tidak jelas-jelas kelihatan ciprat ke kita, maka hukumnya dimaafkan. Ini kalau jelas-jelas nih Bapak misalnya kena ciprat dikit gitu, yang itu udah bercampur dengan air misalnya, kemudian Bapak cium nggak ada bau pesing, ya. Terus biasa saja gitu. Yang itu diduga, apalagi nggak terlihat, cuma perasaan, maka itu hukumnya dimaafkan. Satu, cipratan. Kemudian yang kedua, saya udah menghilangkan perasaan itu, saya yakin ini dimaafkan, tapi tetap ada aja karena lihat, maka gampang. Ketika wudu sebelum keluar dari anggota wudu, kita pakai gayung siram lagi. Untuk menghilangkan apa? Ragu-raguan. Dihilangkan, diciprat. Dibasuh sebelum keluar daripada tempat wudu. Nanti kalau dapat wudu ini orang habis itu jalan terus, apalagi nanti di jalan itu ada najis, itu hilangkan dulu. Itu namanya was-was. Itu namanya apa? Sudah yakin aja suci, selagi nggak jelas itu bau pesing. Selagi nggak jelas bau pesing, yakin aja suci. Seperti itu. Maka treatmentnya itu tadi turun. Kalau bisa tegur, kalau nggak bisa ya itu yakinlah nanti itu dimaafkan. Kalau nggak bisa, ya toh. Kalau nggak bisa juga nanti sebelum keluar masjid, keluar dulu dicuci kakinya untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Allah Taala. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Ini masih terkait dengan wudu. Jadi gini, kemarin kan sudah dijelaskan arah wudu yang baik menghadap kiblat. Ini sifatnya kan bukan wajib ya. Karena kan begini Pak Ustaz. Waktu saya di Mekah dan Madinah itu pada saat wudu di masjid Masjid Haram itu begitu wudu rata-rata membelakangi kiblat.